Halo, selamat sore. Salam sehat untuk kita semua ya. Kembali lagi dengan saya Esri Murniasi. Saya di sini akan memaparkan tentang antel terkait pada ibu hamil. Saya ditemani oleh Bidan Fitri. Selamat sore Bu Bidan. Selamat sore. Sehat Bu kabarnya? Alhamdulillah ya. Buat teman-teman yang lagi nonton di fanpage Klinik Puri OSIS Cikampek yang ingin berkomentar silahkan di bawah ya. Jangan lupa untuk 3M. Itu adalah tetap memakai masker, rajin cuci tangan, dan tetap menjaga jarak ya, minimal 1 meter. Iya, oke, sahabat semuanya, saya akan menjelaskan tentang antenatal care ya. Kenapa sih ibu hamil itu harus wajib untuk memeriksakan kehamilannya? Ya, sebenarnya kan kebanyakan juga orang ada yang memeriksakan, ada yang tidak. Dan begitu pentingnya ya untuk melakukan itu karena untuk mengoptimalkan kesehatan mental pada ibu dan bayi, menghindari risiko komplikasi dan mempersiapkan ibu untuk masa nifas dan ASI eksklusif. Dan untuk minimal pemeriksaan ANC itu ada 10T. Yang pertama itu timbang berat badan. Biasanya itu yang normal berat badan ibu itu akan naik bertambah ya, antara 13 sampai 20 kilo. Iya, betul. Untuk keduanya itu tekanan darah. Normalnya itu biasanya 110 sampai 80 ya. Iya. Apabila 140/90 itu dia sudah masuk hipertensi ringan ya Teh ya. Iya. Untuk yang ketiga itu nilai status gizi. Ini penting banget ya buat ibu hamil. Makanya kenapa sih ibu hamil itu harus makan yang bergizi? Gimana itu Bidan? Ya, karena asupan itu sangat penting ya. Jadi apalagi pada trimester awal atau 100 hari pertama kehamilan, di mana sedang terjadinya pembentukan janin seperti itu Ibu. Ya. Untuk itu nilainya minimal itu 23,5 ya nilainya. Jadi ya. Kalau kurang dari situ sudah termasuknya kek ya Bu ya. Iya, kek. Kekurangan energi kronik ya. Yang keempat itu tinggi fundus uteri, yaitu puncak rahim. Biasanya itu kan diukur nanti pakai metlin ya, Iya, dari bidan yang periksanya di sana. Dan yang kelima itu pemberian tetanus toksoid, Imunisasi ya. imunisasi itu. Yang pertama itu pada saat kunjungan pertama, yang kedua itu 4 minggu setelah teteh pertama, dan yang ketiga itu 6 bulan setelah teteh kedua. Dan yang keempat 1 tahun setelah teteh ketiga, dan yang kelima 1 tahun setelah teteh keempat. Untuk yang 6T sampai 10-nya akan dibicarakan oleh Bidan Fitri ya. Terima kasih ya sebelumnya sama Bu Bidan Esri yang sudah menjelaskan standar pelayanan asuhan kebidanan. 10T tadi poin yang 1 sampai 5 sudah dijelaskan ya. Mungkin juga ibu-ibu sudah banyak yang tahu seperti itu. Oh ya, perkenalkan dulu. Sepertinya kalau yang sudah sering periksa ke Puri ASI udah kenal ya sama kita. Ya, kita berdua yang periksa. Saya Bidan Fitri, saya bekerja di Klinik Puri ASI cabang Cikampek. Nah, langsung saja ya untuk menghemat waktu, saya akan menjelaskan asuhan kebidanan 10 standar asuhan kebidanan 10T dari poin 6 sampai poin ke-10. Poin ke-6 sendiri yaitu adalah tentukan presentasi janin dan tentukan detak jantung janin. Di mana presentasi janin ini jadi pemeriksaan untuk menentukan bagian terbawah janin, apakah itu kepala atau itu bokong ya Bu. Ya. Jadi kalau misalnya presentasinya itu bokong, kita bisa sebut seperti letak sungsang. Kalau ada letak sungsang atau kasus seperti itu, kita bisa lakukan intervensi yang lebih lanjut. Jadi ibu bisa kontrol lebih rutin dan secara berkala. Lalu untuk menentukan detak jantung bayi, pemeriksaan ini juga sangat penting sekali, di mana dibarengi dengan pergerakan babynya. Jadi detak jantung janin ini diperiksa oleh bidan
untuk menentukan bahwa apakah babynya di rahim ini, ibu ini sejahtera atau tidak. Detak jantung janin pun tidak boleh terlalu lama, tidak boleh terlalu cepat atau terlalu lambat. Jadi ada batas normal detak jantung bayi yaitu 120 sampai 160 kali per menit. Lalu berikutnya 7T yaitu tablet zat besi. Tablet zat besi ini diberikan kepada ibu hamil minimal 90 hari. Sebenarnya tablet zat besi itu tidak hanya ibu hamil yang mengkonsumsi ya Bu ya. Jadi untuk masa nifas pun sangat penting sekali, di mana dosis yang harus diberikan itu setiap harinya 60 mg per sehari 1 kali untuk mencegah anemia. Kadang kebanyakan susah ya kalau orang ini nggak enak loh mual kayak gitu. Kadang ada efek samping seperti itu ya, tapi itu nggak apa-apa ibu-ibu hamil di sini jangan gimana ya Bu ya, jadi tidak minum gitu karena efek samping jangan itu. Mengabaikan betul. Biasanya kita anjurkan itu untuk malam aja ya Bu ya. Jadi untuk malam menghindari efek sampingnya tersebut. Biasanya sih memang ada konstipasi juga, tapi perlu diingat lagi zat besi ini sangat penting sekali, dan biasanya kita juga kasih kalsium ya Bu ya. Jadi tablet Fe dan kalsium. Lalu ada tes laboratorium yaitu 8T berikutnya. Tes laboratorium ini sebenarnya banyak banget ya, tapi kita dikhususkan aja untuk ANC-nya itu ada cek golongan darah, di mana golongan darah ini ibu harus tahu nih semenjak hamil ataupun tidak hamil ya sebenarnya harus tahu. Gimana golongan darah ini ibu selain tahu juga harus mengupayakan bahwa keluarga ini juga harus check up harus tahu juga. Jadi untuk masa nanti melahirkan, jadi siapa nih yang akan menjadi calon pendonor darah jika sewaktu-waktu ada kegawat daruratan seperti itu. Lalu ada cek HB. HB itu kadar hemoglobin dalam darah, di mana mostly ya kebanyakan ini ibu hamil HB-nya rendah ya Bu ya. Jadi HB-nya tuh kadang turun kan. Jadi kita harus cek secara berkala dan rutin seperti itu ya Bu ya. Apalagi kalau ada indikasi seperti mudah lelah, terus terlihat pucat ya Bu ya. Karena muntah sering gitu. Muntahnya sering, terus tidak nafsu makan, itu perlu kita observasi lagi ya. Jadi cek HB ini juga penting sekali, apalagi di trimester awal untuk mencegah nanti kalau memang ada anemi kita bisa ada penanganan gitu dari dini. Lalu ada cek protein urin, di mana protein urin ini jika ada indikasi seperti yang Bu Bidan Estri tadi bilang, ada peningkatan tekanan darah tinggi yaitu lebih dari 140 per 90, kita kan kategorikannya itu preeklamsi ringan ya Bu ya. Lalu ada pembekakan biasanya pada ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah. Itu harus kita cek protein urin, takutnya itu ada positif gitu. Maksudnya ekstrem itu kaki dan tangan ya? Kaki dan tangan ya. Lalu ada anjuran dari pemerintah juga untuk ibu-ibu hamil bisa cek apakah ada penyakit penyerta seperti hepatitis B, HIV dan penyakit penular seksual seperti sifilis. Lalu lanjut lagi kita ke tata laksana kasus, di mana tata laksana kasus ini adalah screening atau deteksi awal yang biasanya kasus-kasus ini ditemukan pada ibu-ibu hamil, sehingga kalau misalnya kita ketemukan dari awal atau kita sudah memeriksakan secara rutin, bisa dilakukan tata laksana kasusnya dengan baik sehingga kita bisa menyiapkan segala sesuatunya itu dengan baik sebelum terjadinya kelainan atau penyulit pada masa kehamilan maupun masa persalinan. Seperti itu ya Ibu. Lalu 10T terakhir nih, yaitu adalah temu bicara. Temu bicara itu ya pemeriksaan seperti ibu-ibu yang sudah lakukan.
melalui konseling ya pastinya ya Bu ya. Konseling itu memang banyak hal yang harus apa ya Bu, Bicarakan, yang harus mungkin ya. dibicarakan gitu. Di antaranya aja ya mungkin ini seperti nutrisi ya Bu ya, yang tadi kita singgung di awal itu nutrisi itu kan penting banget saat masa 100 hari pertama kehamilan sampai ya trimester awal sampai trimester akhir. Jadi apakah kelengkapan asupan gizinya seimbang, ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. Jadi jangan cuma makan kenyang ya. Kalau nggak bisa makan ngemil ya. Biasanya memang trimester awal nih banyak keluhan-keluhan gitu ya Bu ya. Kan sehingga takutnya asupan gizinya itu tidak secara optimal ya Bu ya. Lalu ada apalagi Bu, tabulin. Ibu-ibu pasti pernah dengar nih tabulin, tabungan ibu bersalin. Jadi tabulin ini perlu didiskusikan dengan bidannya atau dengan keluarga. Direncanakan dari awal-awal kehamilan Bu. Iya, jadi jangan udah trimester akhir tiba-tiba baru kepikiran, oh saya belum punya tabungan gitu. Itu kalau yang mepet-mepet seperti itu tidak disarankan sekali ya Bu ya. Jadi saat ibu hamil tahu, oh saya ini sedang mengandung, nah ibu sudah rencanakan gitu dari jauh-jauh hari untuk menghindari apa ya Bu ya, keadaan yang tidak diinginkan seperti itu ya. Lalu ada transportasi pun sangat penting. Jadi apabila ya kalau malam-malam kerasa nih kan susah nyari kendaraan karena tempatnya jauh gitu. Karena kontrasi nggak kenal waktu. Iya, kenal waktu. Lalu ada konseling untuk pemeriksaan kunjungan ulang. Kunjungan ulang ini trimester pertama seperti yang udah dijelaskan tadi, yang udah disinggung sama Bu Bidan Estri ya. Jadi 4 kali minimal 4 kali pemeriksaan. Jadi kalau ibu sekarang trimester pertama hari ini melakukan pemeriksaan ANC, tanyakan ke Bu Bidan ya, atau Bu Bidan saya ini perlu berapa kali sih pemeriksaan? Nanti bidannya jelaskan bahwa pemeriksaan itu harus secara rutin dan berkala. Nanti saya kapan nih bisa kembali lagi untuk periksa seperti itu ya. Sebenarnya masih banyak hal ya yang harus apa ya Bu ya, ketahui banyak ibu hamil ya. Mungkin juga yang tadi saya singgung tentang calon donor darah itu bisa dikonselingkan lagi dengan ibu bidannya. Jadi untuk pemeriksaan ibunya dan keluarga untuk masa persalinan nanti. Jadi mungkin itu aja 10 T yang bisa kita jelaskan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan saja ya Bu. Iya. Ya sambil nunggu yang bertanya ya. Ini ada nggak ya? Ada nggak? Mungkin kita ngobrol-ngobrol sedikit aja dulu ya, dan buat pasien yang mau periksa ke sini, di sini kita ada pemeriksaan kehamilan Bu, dari Senin sampai dengan hari Sabtu ya. Kalau nanti menanyainnya bisa hubungin telepon ke pendaftaran ya. Iya. Dan kita pun bisa melakukan cek lab ya Bu ya. Ya, seperti ada yang cek lab. tadi kita yang saya tadi bilang untuk cek golongan darah, HB, lalu ada protein urin bisa jika ada indikasi seperti itu. Yang mau cek rapid juga di sini kita ada ya, rapid test. Senin sampai Minggu ada. Iya. Jam 8 ya? Iya. Sampai jam 10 malam. Ya, jam 10 malam. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Iya, banyak orang yang takut ke rumah sakit. Bu Bidan Fitri nih, kita ngobrol aja ya diskusi. Ada pasien yang memang mengeluhkan misal, dan kebanyakan orang itu pengen ke rumah sakit tapi karena dia takut dengan kondisi seperti ini.
makanan apa sih yang memang harus diwajibkan dikonsumsi oleh ibu hamil itu sendiri. Misalnya mungkin dia gak suka ikan, mungkin diganti sama ayam atau apa kali gitu ya. Yang penting itu seimbang ya Bu. Jadi asupannya itu memang kita bisa cari alternatif lain. Kalau misalnya karbohidrat tidak masuk nasi, kita bisa ganti dengan yang ibu-ibu hamil kadang suka ya, yaitu ada olahan kentang atau jagung, ubi. Jadi tidak terpaku pada satu macam menu aja. Gitu. Kalau untuk susu sendiri kan suka ada yang enak banget sih minum susu gitu ya. Sebenarnya itu nggak terlalu bukan tidak penting ya. Jadi itu hanya pendamping aja sih. Yang penting memang asupannya itu seimbang. Kalau ada keluhan saat trimester awal apa ya, kalau banyak tuh kan yang mual, pusing, itu bisa kita cari ide gitu. Jadi tidak terlalu terfokuskan pada satu hal itu aja. Kadang juga ini mungkin antara mitos atau tidak kali ya. Katanya ibu hamil itu nggak boleh minum air es, takut nantinya bayinya gede sebenarnya kayak gitu. Itu banyak banget yang pasien datang ke sini lalu bertanya seperti itu. Sebenarnya itu nggak bikin bayi gede. Iya betul. Gede tuh manis sebenarnya. Iya. Kalau untuk mungkin bikin bayinya nambah kiloannya ya makan es krim. Air dingin, air putih sih enggak ya? Iya. Nggak bikin bayi. Tapi kadang tuh Bu, orang Indonesia kalau minum es tuh temennya manis. Iya, temennya manis. Jadi itu secara tidak langsung bikin babynya lebih besar ya. Silakan yang mau bertanya sebelum kita tutup. Semoga nanti bisa ada sesi-sesi berikutnya ya Bu ya. Jadi temanya bisa lebih luas lagi. Atau mungkin dari yang lagi nonton pengen deh boleh request ya? Ya. Temanya apa? Ya betul. Nanti kita adain kayak gitu. Silakan kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan sekali. Bidan sudah menjadi bidan sudah berapa lama nih? Berapa lama ya Teh? 2013 saya lulus. Kalau bidan sendiri 2000 berapa? 2012. Oh, ini bidan senior berarti. Lebih tua 1 tahun. Lebih tua. Oh ya, buat nanti di sini kita nggak ada persalinan ya ibu-ibu, kita ada di jaring bidan, ya, yang pakai mungkin jaminan ya. Jaminan kesehatan. Saya mau nanya ditunggu. Atau mungkin nanya tema lain juga boleh. Ya. Yang penting lingkupnya di bidan dulu aja ya. Kamu gimana ya? Kalau ada yang nanya ya? Saya ini mau tanya dulu. Linknya deh. Gimana Kak? Ayo tanya lagi.
Oh iya. Skincare nih, buat yang suka skincarean, lagi Tapi hamil lagi tuh, hamil ya? boleh nggak ya? Katanya bidan ini boleh nggak pakai skincare? Mitosnya sih gimana? Mitosnya Nggak boleh ya, katanya sih katanya. nggak boleh, takut kejadiannya kenapa-napa, katanya sih gitu. Sebenarnya kalau skincare itu kan hanya perawatan basic aja ya. Kalau sedang hamil nggak ada bukannya nggak boleh sebenarnya, cuma ada beberapa ingredients yang nggak boleh dipakai memang saat hamil dan menyusui. Jadi, kandungannya itu nggak boleh. seperti paraben. Paraben ini kayak semacam pengawet gitu loh, Iya. Bu. Semacam pengawet gitu, dan itu juga tidak boleh tuh dimasukkan ke skincare yang dipakai oleh ibu hamil. Lalu ada bahan ingredients lain seperti salicylic acid, dimana banyak ditemuin di krim-krim yang anti jerawat. Lalu ada yang pasti mungkin ibu-ibu udah pada tahu ya, kayak hidroquinone dan merkuri itu walaupun kita tidak hamil itu benar-benar Berbahaya. Iya, benar-benar tidak boleh karena berbahaya sekali. Lalu ada alkohol, itu juga tidak disarankan dan tidak dianjurkan sekali. Jadi kalau misalnya bahan skincare yang tidak mengandung bahan-bahan tadi sebenarnya boleh ya, karena hamil tuh bukan lagi sakit ya, Bu ya? Bukan. Iya, jadi tetap perawatan ya. Tetap harus cantik, Bu Ibu. Iya. Jangan kucel. Oh ya, untuk di sini kita nggak imunisasi, belum ada ya, Bu. Adanya paling di jaring aja. Kita arahkan ke sana ya, Ya, ke sana dulu aja. Ada pertanyaan Kak? Oke, udah nggak, Mas? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Mangga, seputaran kebidanan aja. Tentang kontrasepsi juga boleh, kalau memang mau bertanyakan. Nyidam ibu hamil itu ngidam atau fakta katanya. Kalau misalkan ngidam gitu kan, Gimana? kalau nggak diturutin gimana tuh? Oh, mewek katanya, nangis ya. Oh, nangis ibunya. Gimana Bu Bidan? Gimana Mitos ya? fakta ya? Mitos dan fakta sepertinya saya merasakan juga. Kalau yang dipengen tetap pengen. Jadi kadang memang entah kenapa ya, cuma kepengen kalau belum kesampaian kepikiran Iya, terus. kepikiran terus. Saya merasakan itu 2 anak. Nih, ini pengalaman aja ya Bidan. Saya tuh dari anak pertama sampai dengan anak kedua. Dari anak yang pertama itu kan memang 8 bulan itu berapa ya? 34-35 minggu lah ya. Termasuk belum matang ya. Iya, Itu pas di USG itu kan kepala udah bawah banget, turun banget. Nah, tapi saat itu dokter menyarankan untuk coba deh jangan keluarkan dulu karena masih kecil waktu itu, katanya belum cukup, takut kenapa-napa. Saya dikasih obat lah intinya gitu, penguat. Tapi tiba-tiba itu terjadi pendarahan atau plek. Kadang sebenarnya kalau menurut saya ini ya mungkin memang itu belum matang, tapi kenapa sih nggak dikeluarkan gitu? Kenapa harus diberi obat dulu karena belum waktu? Sedangkan kepala bayi itu kan sudah ada di bawah seperti itu. Beratnya berapa ya? Beratnya itu sekitar 2,3, 2.300 geraman itu. Harus diberikan dulu obat pematangan paru ya? Iya, biasanya kan seperti itu ya, dirawat dulu mungkin kali ya. Jadi mungkin setiap dokter itu intervensinya Berbeda-beda, iya. Jadi kita tidak bisa fokus treatment dokter A dan dokter B, kita tidak bisa satukan begitu saja ya. Jadi mereka punya treatment masing-masing gitu. Mungkin di saat itu memang dokternya tidak mau ambil resiko seperti yang Bu ya. Jadi lebih baik dipertahankan dulu ya. akhirnya. Sedangkan kita malah nggak tahu ya ke depannya itu seperti apa. Mungkin buat ibu-ibu pengalaman aja ya, hati-hati Bu. Sebenarnya kalau hamil itu dibilang
pengennya normal ya, soalnya pengen normal. Tapi terkadang juga di luar dugaan ya. Iya betul. Secara spontanitas juga kadang Iya. satu kasus itu malah sebelumnya tidak baik-baik aja. Iya. Gitu. Kadang satu kasus itu malah datang secara tiba-tiba dan kita juga nggak aware tadinya ya Bu ya. Sehingga kan kadang tata laksana kasusnya pun jadi tidak dipersiapkan dengan matang seperti itu. Nanya lagi? Udah dah. Udah aja. Nggak ada yang mau menambahkan, bertanya? Ada nggak Mi? Ada. Buat teman-teman yang lagi nonton, kurang lebihnya kami mohon maaf ya apabila ada salah-salah kata atau mungkin apa ya banyak kekurangannya gitu. Next mungkin kita bisa Lebih baik lagi, insya Allah. dan menjadikan rutinitas ya Bu ya. Insya Allah kedepannya mungkin akan lebih sering lagi untuk berbagi lah ya, berbagi informasi ilmu aja. Ya. Iya, kayak gitu. Buat teman-teman kalau memang nanti mau request temanya apa boleh ya nanti di mana nih. Kalau mau request nanti ya di inbox aja ya ke fanpage kliniknya ya. Tuh, di situ aja. Ya cukup sekian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.